Kedokteran. Halo dokter, selamat malam. Aku Malam, jelas udah nggak? kedengaran benar-benar. Oke, Udah ya, aman ini ya. udah oke ya. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Dinda. Cakep ya Iya hari dokter, ini ya. nggak mau kalah cetar sama dokternya ya. Dokter glowing sekali. Terima kasih, sudah seharusnya. Iya teman-teman semuanya, terima kasih. Dokter juga sudah memberikan kesempatan untuk menjadi narasumber kita malam ini. Sebagai informasi ya teman-teman, Dokter Adityo Anugrah ini adalah dokter yang berpraktek di beberapa klinik, yaitu salah satunya Barmed Skincare dan ID Beauty Clinic Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman mau konsultasi bisa langsung datang ke sana ya. Oke dokter, kita Boleh. langsung aja ke topik ya. Ya, apa Kita nih langsung kita ke mau topik aja ngobrolin ya, apa? topik yang paling Seru penting sih ini soal sebenarnya topik kita hari kecantikan ini sih. perempuan. Iya, Iya, karena iya lagi sih aku udah banyak trending pertanyaan. gitu kan. Iya. Peminatnya juga lagi banyak-banyaknya gitu kan. Dan Iya mungkin benar banget. sahabat ID Derms lagi ada yang bimbang gitu, apakah saya akan melakukan tindakan ini atau tidak gitu. Iya, betul sekali dokter. Ini aku punya banyak Mm-mm. pertanyaan sih sebenarnya. Jadi gini, Boleh. kita ngomongin alis ya, alis. Heeh. Alis dan perempuan itu kan sangat berkesinambungan ya dok ya. Kalau Satu saya paket sendiri ya. dan teman-teman saya sih satu paket tuh dok, penting banget ya kan. Terus kalau misalkan eh, tanpa alis yang cetar tuh kita nggak akan bisa percaya diri gitu. Nah kalau misalkan kita udah sulam alis itu kan biasanya termasuk saya kan juga pelaku sulam alis tuh. Kalau misalkan Mm-mm. bangun tidur udah cantik gitu kan, mau nge-gym masih cantik itu kayak percaya dirinya nambah banget gitu lah. Mm. Itu kan kalau buat percaya diri manfaatnya sangat besar banget ya. Terus Mm. pertanyaan saya adalah kalau menurut pakar kesehatan itu Ya. berbahaya nggak sih dok? Oke, jadi untuk sulam alis sendiri pelakunya udah ada profesionalnya sendiri gitu ya, yang sudah menjalani kursus untuk dapat melakukan sulam alis ini dan di luar negeri pun udah cukup umum tindakan ini dilakukan dan keamanannya lumayan, tapi tergantung lagi dari masing-masing profesional artis tadi gitu. Karena apa? Untuk bahannya sendiri aman, tekniknya sendiri aman. Namun yang tetap harus dijaga adalah kondisi yang steril dari awal sampai akhir. Apakah kondisi yang steril itu ya baik itu lingkungan tempat untuk melakukannya sulam alis hingga bahannya Oke. serta yang Oh, dipakai pun harus steril. Asal itu semua terjamin, eh, ingin melakukan sulam alis pun aman gitu. oh oke. Jadi harus dipastiin ya bahwa alat dan bahan yang digunakan itu harus steril ya, dok Mm-mm. ya. Karena kan memang Alat, bahan, namanya dan ruangan. seingat saya sih itu ruangan pun juga ya. Iya, Oke, I see. Oke, jadi meskipun bukan tenaga medis, bukan dokter, juga bisa betul, melakukan sulam alis ya. Betul. betul, Oke, asalkan dia mendapatkan gitu. sertifikasi sulam alis. Baiklah. Mm-mm. Terus bagaimana untuk memastikan kalau itu aman ya dok ya? Nah, Kita gitu. memilih Jadi klinik-klinik kecantikan yang pasti ya. berbeda dengan apa ya dokter yang sudah ada sekolahnya dan sertifikasinya dan kolegium yang menaungi untuk profesional sulam alis ini. Sulam ya, pelaku sulam itu belum ada persatuannya gitu. Jadi yang menjadi yang menjadi bahan pertimbangan penting adalah review-review dari si Customer, pengguna atau pelanggan dari guna. profesional artis tersebut. Nah, Oh, itu insya Allah cukup oke. membantu. Terus, jadi penting sekali untuk selalu kepo gitu, selalu care Mm-mm. mau melakukan di mana, oleh siapa gitu, Oke. bahannya apa. Biasanya pelaku sulam alis, profesional sulam alis yang baik itu sudah mencantumkan dalam bio-nya, websitenya atau sosial medianya, saya menggunakan alat ini dan bahannya, pigmen yang digunakan apa gitu, dan bisa dicek baik itu si alatnya maupun pigmennya yang digunakan. Nah, sulam ini sebenarnya kan Hmm. kita harus luruskan dulu ya, apa sih sulam gitu, karena Hmm. istilahnya jadi luas nih di masyarakat. Sulam yang ingin kita Hmm. bicarakan di sini adalah micropigmentation, jadi meletakkan pigmen di dalam kulit. Jangan kebalik dengan sulam lesung pipi, itu beda lagi. Tapi yang kita mau Meletakkan pigmen dalam bicarakan di kulit. sini Tapi adalah beda sama tato ya? betul, yang ingin kita bicarakan sekarang adalah
peletakan pigmen di bawah kulit. Nah, bedanya sulam dan tato apa? Sebenarnya prinsipnya sama, meletakkan pigmen juga, namun perbedaannya ada di letak pigmen itu di mana. Untuk sulam itu kan kategorinya termasuk kosmetika semi permanen, sementara kan kalau tato kosmetikanya lebih permanen. Perbedaannya terletak di pigmen diletakkan kalau sulam itu di epidermis. Epidermis itu lapisan kulit yang paling atas. Sementara kalau tato itu meletakkan pigmennya itu di dalam kulit, di dalam dermis gitu. Jadi lebih dalam lagi. Jadi Hal di ini yang dalamnya. menyebabkan si sulam itu umurnya pendek ya, cuma 8 sampai 12 bulan. Gitu. Iya benar-benar sih, benar banget sih. Terus bahan yang dipakai juga sama ya, Dok? Kayak kalau sulam, aku dengar sih kalau sulam itu dari herbal, Apa tuh? bener nggak sih? Atau itu cuma Oh, dari herbal nggak sih, bener ya? jadi gini, bahan itu memang untuk pelaku-pelaku sulam alis tuh ada yang menggunakan bahan yang natural, kita bisa sebut herbal, ada juga bahan yang sintetik gitu, dan perbedaan mata tato Oh, ada juga. sedikit. Nah, untuk bahan yang natural tuh sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena risiko alerginya lumayan besar ya ketimbang yang sintetik gitu. Walaupun Oh, embel-embel natural itu bahkan belum malah beresiko belum ya? tentu. Jadi kalau dibandingkan dari bacaan-bacaan yang bahan apa ya menimbulkan risiko alergi lebih besar ketimbang yang sintetik. Nah, terus apa Oh, I namanya see. pigmen yang dipakai itu biasanya partikelnya cukup besar supaya dia bisa bertahan di dalam kulit gitu. Jadi relatif aman sih kalau yang udah ada websitenya gitu. Jadi kan kalau pelaku profesional sulam alis tuh pasti akan mencantumkan tuh pigmennya tuh, silahkan dicek gitu. Oh iya, Tetapi iya, iya. walaupun Aku pernah lihat sintetik sih. kemungkinan alerginya kecil, tetap aja alergi bisa terjadi gitu. Iya, iya. Ada nggak sih, Dok? Pernah nggak sih mempunyai pasien yang apa namanya, yang pernah berobat gagal sulam gitu? Halo? Keputus, maaf, 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 keputus. Oh, nggak apa-apa, dokter. Tadi apa jadi pertanyaannya, maaf? Pernah nggak sih apa namanya dapat pasien yang komplain soal sulam? Mungkin dokter kan spesialis kulit ya, mungkin ada yang pernah Mm-mm. berobat, mungkin salah bentuk, terus mau dihapus gimana gitu, terus terlalu tinggi. Oh, gini. Kalau kita ngomongin risiko ya berarti ya. Risiko itu kalau untuk urusan teknik atau kok kayaknya jadi kurang suka gitu sama hasilnya, itu ada beberapa yang ingin melakukan revisi gitu ya. Sehingga si sulam yang sudah dilakukan ingin dihapus gitu. Beberapa kali memang pernah menghadapi kasus-kasus seperti ini. Uh, Oh, Sebenarnya itu bukan efek samping sih, tetapi lebih ke seleranya aja. Mungkin nggak terlalu suka nggak gitu. puas Nah, ya mungkin ada sama hasilnya. ketidakpuasan atau lagi pengen ikut tren yang berbeda gitu. Nah, Hmm. untuk sulam ini, teknik untuk menghapus hasilnya itu ada dua yang bisa dilakukan secara kimiawi. Jadi ada cairan untuk menghapus sulamnya yang dapat diaplikasikan, atau kalau yang berkunjung ke dokter kulit biasanya bisa dilakukan laser. Nah, Oh, tindakan oke. laser yang digunakan itu laser QS-NDX namanya, serupa dengan laser yang digunakan untuk menghapus tato. Tetapi Oke. perbedaannya adalah kalau untuk menghapus sulam itu jauh lebih kecil energi yang digunakan dan repetisi. Repetisi itu pengulangannya kan Pengulangannya nggak satu lebih kali sedikit ya. kerja selesai ya. Nah, pengulangannya itu lebih sedikit ketimbang menghapus tato. Nah, I kalau untuk see. sulam sendiri kan teknik yang ditawarkan di pasaran gimmicknya tuh banyak ya. Ada yang sulam Iya. microblading, Iya, ada 6D, yang 6D, 3D. 4D, Mm, microfeathering, mm, Korean mm, style, apalah. mm, Tetapi pada untuk seorang dokter kulit yang menjadi penting informasinya adalah apakah sulam itu dilakukan secara manual, yaitu apa namanya microblading istilahnya kalau profesional artis itu menyebutnya, atau yang digital. Digital itu menggunakan mesin, kayak mesin tato gitu. Nah,
kenapa informasi ini menjadi penting? Karena pada teknik pengerjaannya, kalau yang microblading atau yang manual itu benar-benar tenaga untuk menorehkan guratan-guratan serat alisnya itu atau peletakan pigmennya itu bergantung sekali dengan kekuatan dari si artisnya. Oke. Jadi namanya manual. Kan guratan untuk membentuk serat-serat alis itu kan nggak cuma satu ya, dia beberapa banyak ya. Oleh karena itu bisa jadi kalau yang udah jam terbangnya tinggi sih bisa konsisten tuh, tetapi kalau yang masih baru nggak selalu ya, yang masih baru atau tengah-tengah pun seorang yang sudah jam kerja tinggi bisa jadi nggak konsisten dan itu mempengaruhi kedalamannya si pigmen itu diletakkan. Sementara kalau yang digital yang menggunakan mesin itu kita nggak usah lagi mikir si profesionalnya itu tidak lagi memikirkan kedalaman yang akan dilakukan karena itu sudah ditentukan oleh mesin. Hal ini yang menjadi berbeda ketika nanti memerlukan revisi. Ketika memerlukan revisi hasil juga jelas beda ya. Ada perbedaan dan keterbatasan dari masing-masing teknik. Tetapi ketika memerlukan revisi yang menggunakan manual, karena kedalamannya itu belum tentu sama, si pigmen itu diletakkan, maka penggunaan energi lasernya serta spot size, jadi ukuran untuk lasernya, jadi harus mikir-mikir nih, kita mau main di berapa ya gitu. Sehingga pengulangannya untuk orang-orang yang mendapatkan sulam secara microblading atau yang manual itu repetisi pengulangannya menjadi lebih sering. Biasanya 2 kali pun sudah kalau yang menggunakan digital ya udah bagus gitu. Tetapi kalau yang udah yang manual biasanya lebih sering sih, bisa 4 beberapa kali dulu ya baru gitu. hilang. Oh gitu. Nah, kalau yang menggunakan larutan kimia itu juga nggak sama loh. Maksudnya kayak nggak sekali kerja selesai loh. Dia perlu pengulangan juga. Nah, kayaknya untuk yang microblading pun yang manual tadi kayak pengulangan yang harus dilakukan lebih sering gitu. Oh gitu. Larutan kimia itu kayak chemical peeling gitu ya dok ya? Sejenis itu nggak sih? Bukan. Jadi ini tuh kayak netralisirnya kali ya. Penetralisir. Jadi kulitnya pun yang sudah dilakukan sulam akan ditoreh lagi, akan dilukai lagi, kemudian diaplikasikan si cairan kayak untuk menghapusnya penetralisirnya lah. Oke, terus itu ngelupas nggak sih dok? Kalau dari gitu ya, maaf ya kalau pakai kimia gitu bakal ngelupas gitu ya? Namanya kulit sudah ditoreh, sudah dilukai, pasti efeknya sama kayak waktu disulam lagi, ya kan? Ada peel off-nya lagi. Gitu dan itu pasti terjadi juga gitu. Terus dok, untuk sulam alis ini, yang paling aman tuh dilakukan untuk usia umur berapa sih? Usia berapa sih minimal? Biasanya kan anak-anak zaman sekarang tuh SMP udah pada suka dandan gitu ya, terus kayak ikut-ikut gitu nggak sih? Boleh nggak sih anak SMP gitu? Usia berapapun udah dapat lakukan sulam. Cuma sulam ini sebaiknya dilakukan untuk orang-orang yang sudah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan sudah bisa menandatangani kalau dokter mah menyebutnya kan informed consent ya. Maka orang yang sudah punya otoritas sendiri yang dapat dilakukan sulam gitu. Oh gitu. Jadi belum boleh ya kalau anak-anak. Penasaran nggak sih kenapa perempuan itu kok merasa alis tuh penting kali gitu ya? Iya, penasaran kenapa sih? Nggak dandan nggak apa-apa, tapi alis harus on, ya nggak sih? Iya, itu banget. Itu penting banget. Pokoknya itu no-go item sih, dok. Nggak boleh kan? Jadi alis yang cetar. Kalau alisnya belum on, kita bisa jadi nggak berani keluar rumah. Bisa lihat tuyul, dok. Jadi memang alis fungsi biologisnya memang untuk mencegah air masuk mata ya utamanya. Tetapi fungsi estetiknya pun ada kan. Jadi alis itu membuat wajah proporsinya menjadi lebih proporsional dan seimbang. Karena bagaimanapun seseorang tuh sisi kanan dan sisi kiri itu nggak simetris pasti gitu. Maka kalau menggambar alis, kalau pakai stensil kayak cap alis gitu, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena alis kanan sama kiri pun nggak akan sama. Oleh karena itu kan orang akan menggambarnya seolah-olah kanan sama kiri menjadi seimbang
gitu. I Ibaratnya deh, see. ada ruangan yang tidak identik gitu ya, tetapi kursinya sama. Kita akan bisa bilang, oh ini ruangan yang berbeda nih. Tetapi kalau misalnya kursinya dibentuk lebih disesuaikan ke ruangannya, dua ruangan yang tadinya nggak terlalu identik itu bisa menjadi terlihat sama. Gitu. Iya, oke. Ini seru ya Oh begitu. percakapan Terima kasih di banyak kolom loh bawah dok sini ya. informasinya. Bagi teman-teman mungkin yang pengen menanyakan sesuatu soal alis, soal sulam bibir, soal tato juga boleh, yang nggak jauh-jauh dari tema kita malam ini boleh loh. Nanti aku bacain Siap. gitu di kolom komen sini ya. Tapi Terus kan dok, kalau apa sayang? Enggak apa, lanjut aja dokter. Jadi kan kalau risiko sulam alis itu kan nggak cuma alis ya, risiko sulam micropigmentation itu tidak semata-mata cuma karena nggak suka yang perlu revisi kan, gitu. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Satu, kalau misal yang paling sering terjadi ketika pengerjaannya itu tidak steril, jadi tidak bersih dari awal sampai akhir, itu infeksi sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena kulitnya kan udah dilukain ya. Kegiatan tindakan sulam itu kan melukai kulit. Bila kulit utuh aja bisa kena infeksi gitu. Gimana kalau kulit yang sudah ditoreh atau sudah dilukai gitu kan? Bener banget. Itu akan lebih mudah terjadi infeksi. Tanda-tanda infeksi kan harus tahu dulu ya. Dia bisa merah, meradang, nyeri, perih, itu panas. Bener. Oh itu juga pernah sih waktu di dokter spesialis kulit juga ya. Sebelahnya itu juga ada kayak habis tato gitu. Jadi di tatonya itu muncul nanah-nanah kayak herpes gitu loh dok. Iya, gitu. itu kan mungkin nggak sih kalau sulam juga kayak gitu? Bisa, kalau Kan pengerjaannya ya? tidak bersih, tidak steril dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir itu adalah ruangannya steril, artis profesionalnya menggunakan gloves, si alatnya pun sudah dibalut dengan plastik steril, jarumnya baru, seperti itu. Nah, terus yang kedua yang mungkin terjadi itu alergi. Kan? Alergi itu karena kan pigmen yang digunakan itu bahannya banyak. Jadi kalau dilihat satu pigmen tuh kandungannya banyak sekali. Pasti ada risiko alergi itu tetap ada. Nah, kalau kayak gitu-gitu, karena micropigmentation itu si zat yang menyebabkan alergi itu ditanamkan di dalam kulit, oleh karena itu reaksi alerginya mungkin akan sulit diatasi gitu. Kemudian termasuk kalau ke dokter ya. Terus yang harus diperhatikan lagi adalah kemungkinan scar atau keloid gitu. Karena sulam ini tidak selalu dilakukan di wajah loh. Gitu, di bagian tubuh yang lain pun bisa. Oh ya? Bisa. Kan wajah aja bisa di alis, bisa di bibir. Yang bisa dilakukan lagi adalah misalnya nih yang biasa dilakukan micropigmentation adalah untuk orang-orang yang punya scar, luka bakar gitu, udah lama sembuhnya tetapi kulitnya tidak, warnanya tuh belum bisa pas, susah seragamnya gitu, udah diapa-apain, udah diobatin, udah stabil. Nah itu bisa dilakukan micropigmentasi untuk memberikan kamuflase seolah-olah warnanya rata. Kemudian dilakukan lagi pada orang-orang dengan vitiligo yang udah stabil ya, jadi udah nggak bertambah lagi lesinya, ingin menyamarkan, memberikan kamuflase, itu bisa dikerjakan si sulam ini. Stretch mark pun demikian. Stretch mark kan kalau udah putih itu udah hampir permanen tuh gitu. Dikerjakan apa-apa kayaknya agak mentok. Oleh karena itu dibikin sulam ya? Disulam aja disamarkan bisa, ya? Dengan sulam. Disamarkan ya. Si gitu. Stretch-nya masih ada, si guratan-guratan stretch marknya masih ada. Nah, tadi ada pertanyaan kalau misalnya ada riwayat alergi sama cat rambut, kemungkinan Mas Sulam juga risiko alerginya tetap ada. Gitu. Waduh. Betul. Jadi perlu berhati-hati ya sebelum disulam, pastikan bahwa kita nggak ada alergi sama sekali. Bukan, cerita sama si profesionalnya. Saya punya riwayat alergi supaya dia tahu apa yang harus dilakukan. Oke gitu. Gitu ya. Karena profesionalnya nggak akan tahu ya kita punya riwayat apa gitu ya dok ya. Termasuk kalau punya riwayat keloid bilang gitu supaya dia punya backup plan
kalau terjadi apa-apa. Mm-mm. Gitu. Oke. Terus sulam ini ada nggak sih dok cowok yang melakukan sulam ini? Well, sulam ini tidak terbatas gender ya. Laki-laki pun banyak yang melakukan tindakan sulam, ya. Jadi Baik udah itu biasa ya. untuk kebutuhan estetik seperti memperbaiki porsi alis, hingga yang Oke, I tadi, yang see. apa indikasi-indikasi lain tadi, gitu. Gitu. Dan cowok Oke, banyak tuh ya. jelas. Ini ada guru saya Anggira asli. Banyak kok kliennya yang laki-laki gitu. Jangan nggak terbatas buat perempuan, karena kalau laki-laki punya alis yang full itu kan tampaknya Uh, bisa lebih Bagus maskulin ya, lebih manly gitu ya, gitu. lebih ketemu maco gitu. Iya sih, jadi Mm-mm. teman-teman yang mau melakukan tindakan sulam, baik cowok atau cewek, boleh banget. Asalkan natural aja sih ya, dok. Pasti bagus ya, dok ya. Mm-mm. Gitu. Terus, Terus apa? tadi mau nanya apa, lupa deh. Teman-teman ada yang mau tanyain nggak semuanya? Dinda Mungkin aku ini kan bisa. sudah melakukan sulam alis kan? Ada Iya, pengalaman aku udah 2 apa? kali, dok. Aku tuh udah 2 kali ngelakuin sulam alis. Karena kan aku Uh-uh. orangnya tuh alisnya cuma separuh gitu ya, dok ya. Gitu. Uh-uh. Terus orangnya pengennya sih kalau bangun tidur kan udah cantik gitu kan, udah cetar, udah Uh, on gitu kan. Makanya aku lakuin sulam alis jadi kayak bangun tidur tuh udah cantik gitu, dok. Terus aku tuh mau nanya deh, dok, kalau sulam bibir tuh apa? gimana sih? Kan kalau sulam alis tuh nggak boleh tuh yang namanya mandi, nggak boleh kena air tuh 5 hari ya, tiga Mm-mm. hari sampai 5 hari nggak Mm-mm. boleh kena air. Aku tuh pengen Mm-mm. banget sulam bibir, tapi masa nggak bisa kena air dong, dok? Sedangkan kita Enggak. kan harus Jadi minum, harus makan. kalau pada mukosa, bibir itu berbeda sama Mm-mm. kulit ya. Bibir itu Mm-mm. kita Mm-mm. kategorikannya sebagai mukosa. Itu bisa right away, bisa kena air karena apa? Mm-mm. Peletakannya itu udah lebih apa namanya? Udah diperuntukkan, mulut itu nggak pernah steril, ya kan? Dia itu Alright. banyak bakterinya dan segala macam. Oleh karena itu kena air sih untuk sulam bibir nggak apa-apa. Nah, Oh, oke. terus ya kan, tetapi kalau sulam bibir Mm. itu warna yang menjadi Oh iya penting tuh warna. karena Nah, betul karena yang kita pengennya cita-citanya warnanya apa, warna dasar bibirnya seperti apa, oh, hasilnya kalau misalnya nggak rajin-rajin kepo gitu ya bisa kecewa oh gitu. gitu. Iya sih dok, kayak aku beberapa kali nemuin beberapa orang lah ya. Habis disulam Mm-mm. bibir, kenapa bibirnya kayak hitam gitu ya dok ya? Tapi itu kayak setelah 8 bulan kemudian gitu. Dan nggak Nah, rata gitu. ini berlaku untuk mikropigmentasi di lokasi manapun, bahwa si sulam Oh, ini itu kan akan fade out, akan perlahan-lahan hilang gitu ya warnanya. oke. Dan kalau pigmen yang digunakan tidak baik, warna itu juga bisa oxidize karena Oh, isinya right. kalau nggak salah tuh ada yang mengandung iron, iron tuh besi, besi itu bisa oxidize. Nah, oxidize-nya kayak gimana? Hmm. Masing-masing pigmen yang digunakan itu profilnya beda-beda. Makanya di sini Hmm. penting untuk cek label. Nah, Hmm. kalau misalnya udah oxidize, kan ada beberapa orang juga kebiasaannya kan nggak baik ya, kalau untuk di bibir bisa merokok dan lain-lain, itu Oh iya warnanya bisa benar. menggelap gitu. Kalau Oh di gitu. Itu alis pun ngaruh ya dok ya? demikian kan? Iya ngaruh. Kalau di alis pun demikian kan, akan menjadi lebih keabu-abuan, kemudian misalnya jadi lebih gelap, lebih gelap, Iya, lebih lebih hilang. hilang gitu. Tapi kadang-kadang Heeh. kalau misal pigmen yang digunakan tidak bagus, itu Mm-mm. bisa jadi yang tadinya warnanya alisnya digambar coklat, bisa jadi merah gitu, jadi orange, gitu yang Oh gitu. dasarnya hijau, dasarnya hitam gitu, gambar alis serat-serat alisnya hitam bisa jadi kehijau-hijauan Ijo, iya ya, aku gitu. beberapa kali nemuin itu sih. Aku beberapa kali nemuin itu. Tapi untungnya sih aku Mm-mm. nggak kayak gitu sih dok. Jadi kayak natural aja gitu. Bagus. Mm-mm. Jadi aku tuh pengen banget sebenarnya ngelakuin sulam bibir gitu. Tapi masih ragu kalau misalkan fade outnya jadinya kayak aneh gitu kan. Iya. Jadi ya mikir-mikir dulu lah. Gitu. Nah, orang-orang yang Hmm. dulunya pernah operasi sumbing kan bibirnya kan juga nggak balance. Nah, Hmm, itu hmm. dilakukan sulam untuk memberikan ilusi bibirnya Oh bisa ya. balance Oh gitu. berarti bisa untuk Waktu membentuk bayinya dulu pernah bibir juga bibir ya? apa operasi bibir sumbing, Heeh. tuanya ketika besar ingin ya ini pengen dibenerin secara lebih semi permanen, hayu gitu. Heeh. Oh itu bisa juga. Hmm. Berarti kalau misalkan bibirku kecil ini bisa dibentuk agak lebar gitu ya dok ya? Iya. Satu lagi Gitu. laki-laki juga Apa tuh?
kan kalau udah makin tua kan mengalami kemunduran ya rambut. Oh, oh iya ya. Kebotakan. Nah, Kebotakan. demand-nya pun Iya iya menjadi benar. meningkat adalah untuk revisi hairlines gitu, memberikan Oh, kamuflase, oh oke. rambutnya masih ada loh gitu, sambil Sampai di sini gitu, diobatin. Dok. Di sini Iya, juga bisa. jadi kan Wow. kalau laki-laki mengalami pelebaran jalan, maksudnya mengalami kebotakan pada pria itu Iya iya. bisa tuh, tapi hasilnya memang kayak orang yang habis cukuran gitu loh. Oke, itu untuk Nggak, kan kita kan beberapa. nggak Oh, kan gitu. fiber serat-seratnya kan tidak Heeh, muncul heeh. ya, hanya di gambar Iya iya. gitu. Kayak gambar aja ya. Oh ya benar juga sih. Berarti aku juga bisa dong ya. Kalau gini kan aku kan juga agak-agak botak dikit ya. Bisa ya dok Jadi ya. kalau kalau pengen seolah-olah dahinya memperkecil dahi ya Iya. bisalah sulam Iya ini aku hairline. jenong banget nih dok. Ini gimana dok? Dokter bisa nggak sih? Gitu. Dokter bisa Kita nggak sih? coba yuk. Mau dong aku. Jadi Ayo modelnya ya. gitu. Terus apa lagi nih yang mau Gitu. ditanya? Aduh tadi aku udah nyiapin banyak banget. Tapi udah dokter jawab semua. Thank you banget dok. Tadi ada Mungkin dari pertanyaan, teman-teman. kalau Maaf. sering-sering disulam bagaimana? Intinya, sulam itu kan dilakukan di lapisan kulit maupun mukosa yang atas. Dia akan seiring dengan regenerasi kulit, dia akan tereliminasi. Oleh karena itu, relatif aman untuk pengulangannya. Namun, beberapa orang yang punya riwayat alergi, sulam pertama it's okay, tapi setelah pengulangan kedua, ketiga, dia bisa tersensitisasi oleh zat yang dikandung dalam pigmen tersebut. Jadi alergi. Loh, tadinya kok Oke. nggak apa-apa, tetapi setelah yang ke-6, ke-7, wih, kok jadi alergi? Itu bisa terjadi, gitu. Terus gimana dong dok? Nggak boleh sulam dulu berarti? Nggak bisa sulam lagi kalau sudah alergi, sayang. Waduh. Atau Wow. harus dites lagi, tes kulit. Dari bagian mana, pigmen mana yang bikin dia alergi, gitu. Kadang-kadang kan bisa kan, Oh. tahun ini pengen bibirnya rosy gitu, atau alisnya Oh. hitam. Next year Oh. dia kerjaan lagi bibirnya pengen agak peachy gitu, atau Pink. alisnya Oke. agak ke abu-abuan gitu. Ya kan? Ya kan Iya. kemarin juga waktu sulam alis beda nggak bentuknya, warnanya yang dipakai sama? Eh, tadinya aku requestnya coklat tua sih, tapi Hmm, hasilnya sih memuaskan. Aku dapet banget. ya Karena aku udah. pengennya tuh bibir aja. Kalau alis sih masih bagus ya. Tapi 3 tahun loh dok. Ini masih awet banget. Iya ya, kok lumayan Iya awet kan? ya. Mestinya Lumayan awet. 12 Heeh. bulan loh. 12 bulan harusnya udah hilang ya. Tapi aku masih awet gitu. Berarti kalau Oke. misalnya aku masih penasaran sama yang tadi 6 kali nggak boleh sulam lagi, terus gimana dong? Berarti hidupku tanpa sulam nggak bisa dok? Karena Kita aku menggambar botak. manual aja. Oh gitu. Kecuali Nanti kalau orang yang bersangkutan ingin mm, memeriksakan bahan apa yang bikin alergi, dan warna apa yang bisa saya pakai, bisa melakukan uji kulit. Nah, uji kulit datanglah ke oh, dokter kulit. dokter kulit Tuh. untuk tes alergi, tes kulit Mm-mm. ya. Oke oke. Suatu pengorbanan untuk alis maksimal ya. Iya ya dok ya. Oh my god. Sampai dites segala. Cantik itu mahal Gitu. ya dok ya. Bukan lagi. Cantik itu mahal gitu. Terus Oke. nanya lagi soal ini pemirsa di rumah teman-teman nggak ada Ada yang mau tuh, tanya ini ada tuh pertanyaan tuh, gimana kolom komentar udah ramai. gimana sih Indikasi oh non iya facial apa aja dan Eh, tahan berapa lama? Tadi ya, selain di wajah kan tadi bisa untuk vitiligo, untuk scar, oh, gimana pun bagian tubuhnya, selada kulitnya bisa disulam. Dan lama, karena letak pigmen yang diletakkan itu sama, yaitu di epidermis, ya ketahanannya pun sama tergantung regenerasi bagian tubuh mana. Kan kalau makin jauh dari jantung, regenerasinya makin lama. Nah, bisa dari 8 sampai 12 bulan, gitu. oke. Mestinya ya, by teori. Mm, mm, mm. Gitu. Yuk, kita Hmm. kepoin kolom Terus komentar, kayaknya banyak pertanyaan. Ayo lanjut. yuk yuk kita bukain ya terus kalau sekarang yang lagi tren itu kan ada sulam bedak oh iya benar banget tuh sulam bedak itu bahaya nggak sih dok itu kan diwarnain putih-putih nggak sih aku juga belum pernah coba sih gimana dok Yang itu jawabannya dok loh, kalau gimmicknya tahu tuh aku BB yang Glow. digini-gini itu kan iya aku tahu BB itu Glow. bahaya nggak sih dok Eh, apa jadi tuh gini, Mm-mm. itu kan peletakan pigmen juga, cuman cukup Mm-mm. luas gitu. Dan ingat ya Dinda, Mm-mm. waktu kemarin Mm-mm. kita sulam, waktu sulam aja, peel Mm-mm. off-nya itu pun
jadi lebih gelap dulu, nanti pas hilang pun fade outnya kayak gimana. Kebayang nggak Oh, kalau oke. satu wajah dikerjakan Oh iya gitu. ya. Nanti Oh iya ya. ada ceplok-ceplok bagian yang sudah mulai fade out, terus warnanya menjadi tidak seragam, koreksinya menjadi sulit. Lebih ke keputusannya kembali ke kalian yang ingin melakukan tindakan tersebut ya kan kita nggak bisa larang. Tetapi dipertimbangkan nih keuntungan sama kerugiannya banyakan mana. Tapi kalau saya sih tidak menyarankan. Tidak merekomendasikan ya dok Gitu, ya. Oh betul. bener gitu sih. Jadi tidak Revisinya pusing direkomendasikan. gitu kalau kebagian harus ngerevisi. Iya ya. Yang pusing dokter Heeh. spesialis kulitnya nih. Oke, Mm-mm. ada pertanyaan lagi nih, Dok. By the way, Dokter Radit, misal kita tato alis terus mau laser, kan butuh beberapa sesi. Dan itu Mm-mm. rambut alisnya jadi putih. Apakah lama-lama bisa tipis rambut alisnya? Oh ya, itu bisa ngaruh nggak sih sama pertumbuhan rambut? Jadi gini, apa namanya, laser yang digunakan memang QSNDX. Dia itu targetnya Mm-mm. itu pigmen, termasuk pigmen yang ada di rambut. Mm-mm. Nah, Mm-mm. rambut yang sudah menjadi putih pasca laser, ya tetap putih sampai dia akhirnya rontok gitu ya. Tetapi Mm-mm. yang tumbuh baru kembali ke warna asal, hitam hitam lagi gitu. Tetapi yang udah ketembak Oh, laser ya udah mau gimana lagi, udah putih dia. tapi bisa tumbuh lagi kan nanti? Hmm? Tumbuh lagi, Pasti tumbuh bisa lagi, tumbuh lagi. tumbuh Oh, jadi lagi. aman ya, Cuma jangan khawatir tahu soal itu. kan, rambut itu Mm-mm. tumbuhnya butuh waktu gitu, ya kan? Iya, Untuk agak mencapai lama ya. panjang demikian tuh butuh waktu gitu. Iya benar-benar. Oh tapi kalau rambut alis sih kayaknya nggak ada masalah sih dok. Kayak sebulan sekali kita aja harus krok-krok gitu kan. Itu kan bagian-bagian tidak diinginkan kan ya. Oh iya ya. Kalau Beda bagian sama yang kalau di laser ya. diinginkan juga Mm-mm. gimana, Hai? Iya 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 ngerti Gitu. ngerti ngerti. Kalau I yang mau dicabut mah see. memang nggak kepengen ada rambut di situ gitu. Tapi yang dipertahankan dan Dipertahankan ditambahin ya. kan pengennya ada. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Dulu Gitu. sulam bedak tuh sebaiknya jangan kan. Pelakunya pun eh, profesionalnya pun tidak menawarkan. Bukan ya. Bagusnya Jadi sesaat gitu. Ntar udahannya nyesel deh. berapa lama sih dok? Apa Tahu tuh? nggak sih kalau sulam alis sulam sulam baby glow gitu 3 sampai 6 bertahannya? bulan. Habis itu mukanya jadi menggelap gitu ya? Bisa jadi, bisa juga jadi hilangnya tuh sebagian-sebagian, nggak rata, Waduh. gitu-gitu loh. Wah, kayak panas jatuhnya ya. Gitu. Seru kan? Terus Seru harus banget. benerin Jadi aku nggak gimana? bakal kayak gitu sih. Eh, Jadi eh. better perawatan kulit aja ya yang benar. Treatment Mm-mm. treatment ke dokter kulit gitu pasti aman banget. Kalau baby glow soalnya itu bukan disarankan ya dok ya. Mm-mm. Gitu. Gitu. Ada Apakah ada pertanyaan apa pertanyaan lagi kah? lagi? Oke, oke. Nggak ada lagi sih. Teman-teman di rumah, ayo dong. Ada pertanyaan nggak? Itu di kolom komentar banyak tahu, sayang. Kok aku nggak lihat ya? Gimana ya? Gimana? Jadi kayaknya kalau untuk sulam ini sih baik Oke. dokternya maupun awam sama-sama Mm-mm. belajar ya. Karena nggak semuanya Oh ya. apa ya, keen into this topic gitu. Gitu. Oke. Kalau mau shading wajah bisa nggak ya? Tuh dok. Hmm? Kalau mau shading wajah bisa nggak ya? Shading wajah tuh maksudnya Shading. gimana ya? Nggak Shading. tahu nih kalau Heeh. pesertanya laki-laki shading bisa dilakukan dengan kamuflase jenggot atau kumis, ya kan? Tetapi Heeh, heeh. kayaknya kalau untuk shading wajah kayak peletakan kontur-kontur gitu, sama aja prinsipnya kayak sulam bedak tadi. Gitu. Gitu. Kayak gitu. Jadi begitu jawabannya. Mm-mm. Terus ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Ada indikasi sulam untuk area non facial nggak dok? Udah, tadi kan Radit. kita udah bahas tadi. Yang Oke, pertanyaan dokter maaf Stanley ya? ya. Eh, dok, sulam bulu mata kok udah hasilnya keriting? Oh, bukan, ini bercanda nih pasti. Bukan. Itu beda cerita. Wah, Itu ini kayaknya lash bercanda. lift ya. Itu bukan tindakan sulam yang micropigmentation yang seperti kita akan bahas hari ini. Oh iya, Banyak ya dokter kayak kalau Stanley perempuan sulam harus dikerjain ya. kumis. Iya ya, dok ya. Mm-mm. Eh, sampai udah. Terus ada pertanyaan lagi nih.
Sebenarnya yang Oh, paling ini banyak apa tuh? yang dokter Iren lucu banget ya. Habis sulam bibir berapa lama boleh ciuman, Dok? Langsung Oh aja, gitu. tapi jangan sedih. Boleh ya, Dok? Abis disulam itu kan Gitu. pasti, terutama bibir ya, kan dia gampang bengkak. Heeh. Jadi pulang-pulang dari tindakan apa sulam bibir tuh kan kayak Kylie Jenner dulu kan jontor dulu gitu kan Oh ya bibirnya tuh gitu. bengkak dulu. Pasti nggak nyaman lah awal-awal orang kena air aja nggak nyaman. Biasanya Tapi sih satu sakit nggak sih, harian. Dok? Apa tuh? Oh baiklah. Sakit nggak sih? Pengerjaan sulam bibir? Enggak, Enggak, abis enggak. after sulamnya. Enggak. Enggak. Enggak sakit ya? Bahkan sulam alis pun nyaman-nyaman aja kan. Kalau pengerjaannya baik, nggak ada terjadi apa-apa. Iya Sampai sih peel aku. off pun nggak. Paling gatel-gatel ini kan, gatel-gatel ringan aja kalau di daerah alis kan. Di bibir tuh lebih nggak ada lagi sensasi seperti itu. Oh, jadi lebih Uh, uh, sensitifan di sini ya dibandingkan di bibir ya, Dok ya? betul. Tapi kalau makan pedes sih Oh. jadinya lebih berasa sih. Lebih perih ya, Dok ya? Jadi puasanya adalah makanan yang spicy. Nggak boleh makan spicy dulu ya. Oke, tapi kalau makan pedas boleh kan ya? Boleh lah. Kalau udah healing sih nggak apa-apa. Kalau Berapa hari sih, Dok? misalnya apa 3 hari. Oh, Kalau 3 hari 3 hari. sampai 1 minggu. eh Mm, 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 ya mm. sakit pas bayarnya, setuju. Jadi, aduh. Nah kalau sulam Sambil bibir dengan filler ngebayangin. bibir bisa disulam, bisa di itu kok, bisa dikombinasi baik Bisa sulam dikombin. maupun filler. Jedanya pun nggak usah Hmm. nunggu lama, mumpung gitu. Jadi mana duluan, filler duluan apa sulam duluan? Filler duluan. Dalamnya dulu, baru kita Hmm. pulas atasnya. Iya, iya, Gitu. iya. Udah Oh my 39 menit God. loh, banyak. Udah lama juga kita Wow. ya. Nggak berasa loh, tapi Iya, udah nggak berasa berasa aus. banget. Wah, dokter enak banget nih. Rasanya tuh pengen banget deh ketemu langsung terus ngobrol gitu. Banyak banget yang aku mau tanyain, tapi pas lihat dokter kayak salah fokus gitu loh, dokter tuh kayak Oh, panutan oh. banget glowing Tapi gitu. apa namanya? Satu sih yang saya agak gimana gitu dengan sulam-sulam ini ya. Mm-mm. Banyak demand-nya, tetapi ketika dikerjakan dan ketika harus menghadapi pasien-pasien dengan eh, sulam ini agak mikir-mikir ya, itu sulam eyeliner. Itu pusing loh untuk Oh iya ngeberesinnya. banget. Oh iya, Mm-mm. ngeberesin itu dalam arti ngeberesin ngerjainnya atau kalau misalkan ada komplain. Kalau pengerjaannya kan nggak ngerti ya, saya nggak mengerjakan sulam eyeliner Oh, ya. oke. Tetapi Heeh. ketika ada komplain dan lokasinya di kelopak mata, Oh iya, itu itu banget. mau ngerjain laser juga Kan ya? sulit karena kan perlu eye shield Mm-mm. tersendiri gitu. Jadi Mm-mm. Mm-mm. kalau mau dilakukan silahkan make sure profesionalnya itu apa namanya profesionalnya pun sudah terlatih dan reviewnya Nah, bagus gitu ya. punya Kalau jam review tuh baca terbang tinggi jangan ya. yang bagusnya doang ya, yang jeleknya juga dibaca. Nah tadi yang Oh katanya iya, dokter iya, Jane iya. bilang 2 minggu habis filler, enggak sayang 1 minggu udah bisa. Karena beda tempat kan. Satu kan kita diisi filler itu si buah bibirnya. Kalau si Mm-mm. apa si sulam bibir ini dia sangat Salam. superficial sekali. Jadi dalam rentang waktu Mm-mm. 1 minggu pun sudah bisa Mm-mm. dilakukan gitu. Tapi Oh kalau gitu. misalnya dari sulam, jadi kayak pasiennya Mm-mm. udah sulam duluan nih mau filler kemudian, pasti si Mm-mm. sulamnya perlu di ini sih, di retouch. Karena kan ketika di filler itu si bibirnya akan menjadi lebih terisi, meregang. Kita akan bisa lihat bagian-bagian mana yang nggak keisi warna. Oh Tuh ya Allah, oke, udah oke, dijawab tuh oke. tadi ya berapa lama boleh kis-kis 1 hari lah ya. Ketika perih-perihnya udah mulai berkurang. Jadi dok, jadi intinya harus sama ahlinya supaya aman. Iya bener banget ya dok ya. Jangan sama yang ecek-ecek ya, takutnya malah jadi Iya, bahaya. soalnya pelaku Gitu. sulam ini kan menawarkan dari yang home door to door, jadi yang datang sendiri ke Mm-mm. rumah kliennya, ada yang juga datang Mm-mm. ke eh, ada yang juga datang ke studionya gitu kan, ke salonnya gitu. Jadi kalau bisa sih datang yang ke sudah ada studionya karena si profesionalnya pun sudah terbiasa dengan medan perangnya dan medan Mm-mm. perangnya pun sebaiknya terjaga kebersihannya gitu. Gitu. Tuh Terus ditanya di mana yang bisa dokter laser Adit, bekas
tato atau yang punya QSNDX, tetapi eye shieldnya harus dipesan secara khusus gitu. Dan ngerjainnya serem-serem gimana gitu. Oh ya. Jadi, gitu. Jadi harus hati-hati sekali. Karena ini kan daerah mata ya. Di bawahnya si kelopak mata kan langsung ke mata. Dan kelopak mata itu kan lapisan kulitnya cukup tipis. Gitu. Oh, I Sementara see. energi yang diperlukan untuk menghapus pigmen tersebut cukup besar. Gitu. Jadi bahaya banget ya. Mm-mm. Dok, sulam alis itu retouch-nya setelah berapa lama ya? Kalau seandainya nggak di-retouch, itu bekasnya forever apa lama-lama hilang sendiri? Tadi udah dijawab sih ya. Ya. Ini Kalau ini sulam temen dia aku juga hilang pernah ya. sendiri. Mm-mm. Hilang sendiri Kalau lama-lama sulam ya dia dok hilang ya? sendiri. Hilang Betul, Kak total gitu Sur. nggak sih dok? Pasti ya? Apa? Harusnya hilang Hilang total. to ini. Betul, harusnya hilang Oke. total, tetapi pengerjaan yang baik mestinya tidak meninggalkan scar. I Gitu. Tetapi see. kalau Mm-mm. error, ada beberapa error, mungkin beberapa guratan tuh akan meninggalkan scar. Gitu. Terutama yang tekniknya microblading tadi. Karena kan tenaganya nggak bisa diukur. Pasiennya Iya, iya. kalau datang Heeh. umuran Dinda sih kulitnya insya Allah masih tebal ya. Tapi kalau udah Heeh. lebih berusia, kulitnya udah mulai Heeh. menipis gitu ya. Heeh. Yang manual tadi, teknik yang manual itu menjadi sulit gitu. Lebih bahaya ya dok ya. Mm-mm. Lebih, ya kurang Gitu. direkomendasikan lah. Nah, Terus, kita sudah nggak, 45 menit loh ini. Hai. wow, nggak berasa banget loh dok. Wah, udah mau habis menit lagi, Wow. dokter. Anyway, terima kasih banget atas, by the way, terima kasih kembali dokter Desi. Terima Love you too, kasih dokter tim ID Derm Inel. sudah mengundang. Iya, kami terima kasih untuk mempercayakan saya sebagai host juga, dan terima kasih atas ilmunya juga ya dok. Iya, saya Apa pamit namanya? duluan, Dinda. Iya, boleh, boleh. Terima kasih dokter, sehat Bye-bye. selalu. Bagi teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan next episode-nya di ID.Derma pada tanggal 21 Desember 2020 ya. Topiknya mengenai penyakit herpes genital. Oke, bersama Dr. Maria Viani, Sansan SPKK, dan Dr. Jen Niodes SPKK. Oke, pemirsa semua, teman-teman di rumah, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa mengikuti protokol pemerintah yaitu 3M ya. Sehat selalu. Love you.